Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sinina teman-teman labiki Andri-andriki yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tersyukur maraja nasaba angka mopa nawariki adisi-disingan yang sifatnya peminjaman. Jadi harus hitungan nampak penyamang itu bukan sifatnya memiliki, nekia sifatnya adalah meminjam. Kukan reng tentu harus ipalesu. Maraga bati tak palesu pak penyaman nepuangi yaitu dengan cara bersyukur. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad salawan niyama passalam ala nabiyina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tonasare pamasan ni asalama kang lino lebih-lebih pa akhirat mati insyaallah. Angka sewaktu Nabi ta waktu melo menre makatoba jumail melo menre makatoba juma Nabi ta nasaba yaro adene mimbarakna Nabi ta pak bu 3 tangga. Telu anak adeneng mimbarakna Nabi ta. Sehingga waktu nama kaleja Nabi ta angka pengulut ta Jibril nono maka mingi pengulut ta Jibril maka da amin sehingga dalam riwayat ternyata angka pak donganna pengulut ta malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah salah satunya agah maka Muhammad tolong saya akan meminta doa kepada Allah dan engkau harus mau mengaminkan doa saya. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, ketika engkau berdoa kepada Allah, justru saya wajib untuk mengaminkan. Maka ketiga, doanya salah satu doa di antara doanya malaikat Jibril. Maka deh, macilakai umakmu. Ya angket tama ular ramalange na pemesuku suluwanna ular ramalange nekia dena pacid dosana maka dena bitta amin. Ya bahaya apa nasaba bicara so menina mesur ramalangi sehingga macilake to angke tamar ramalang matarawe nekia dena pahangi hakikina maka disitonganna ular ramalang wala mapapacing agi pacingi dosa agi pacingi waramparan dengan melalui sakat. Kemudian angka ya napuang Allah Ta'ala rampai la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ala azabil lasyadid. Aga napau barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku kata Allah maka aku tambahkan nasupuang Allah Ta'ala tambah pa-pa-nya mana. Jadi ku isukuru ki bola tak sedipak insyaallah na tambah ki bola tak puang Allah Ta'ala ku surga. Amin. Ku isukuru ki anak ta seddi insyaallah na tambah ki puang Allah Ta'ala. Amin. Ku isukuru ki bene tak seddi insyaallah. Fataru ki redua macam ibu insyaallah. Angka dalam sebuah diskusi maka dia puang Allah Ta'ala malam yashkur ala nikmah malam sabar ala musibah. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmatku dia nasabaraki atas musibahku fakhrij as-suku kulino aja yang musumpah aja munrong itu datudangi roi sangelino tan regalino puang Allah Ta'ala risesena tuang kedene syukur nasabak papenya mana puang Allah Ta'ala. Makanya telu agak-agak perlu dipakai dalam hadis diskusi maka dia puang Allah Ta'ala sabayasanya hadis diskusi hadis napo puang Allah Ta'ala kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Maka dai balang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmatku tidak bersabar terhadap musibahku dan dena terima atas patotoroku puang Allah Ta'ala kudega ya telu kudega ya katen dalam keyakinata fakhrit as-suki kolino aja puang Allah Ta'ala isompatan regalina puang Allah Ta'ala dalam hadis kursi itu diriwayatkan. Kemudian
Melo ka jolo makutana ku ibu. Jadi situngannya ya pembahasannya wannya dia wala sit di pembahasan jadi mega wala pembahasan. Nasaba situngannya mega mo pol rampe ne kya macawe ni tamar ramalan macawe ni fajar ramalangi. Jadi sembarang mani agi melo fau yang peti anu madeceng insyaallah. Melo ka jolo makutana ku ibu Oh ibu. Waktu tame mana angka anak jaji melo kamakutana aga pamulang ipego irona nae ibise ga jolo yare ga ibangi jolo nah ibu imisangi nule bafae de urusui jadi ibangi jolo jadi tamaki bisai napa ibangi ragu-ragu bisa dingin ibu napa nangeram kerbai mucuana roh jadi tega pamulang ibangi ke jolo nana air regai bisa jolo maka de nabita maka de kungkan anak baru jadi bangi dan maka de nabita bisa tapi tega cocok mana nasabah de to mana ke de nabita sebelum mubangi bisa jolo jadi cocok mana sehingga nekia kemudian tega makanya pak bangi anak-anak ambok naga ya rega ustase tege kami nama kanja Pak Bu tapi kude ni sebanyak ambona naga nih makanya makede to pandrita ta ku matampu beneta 8 sampai 9 bulan usaha ka mak guru ki indo mak guru ki bang jakama di sebang salah-salangi makanya penting dan di situ penyebabnya mage witanana mega de nang kelinga baca nasaba tenya sadana ambokna nang kelinga pamulang tetapi sadana amurena sadana tolenge mage yeronana ai lebih matarangi pak disengenna lebih makanya ai matik ke bahasa politolenge daripada tomatuana nasaba tenya tomatuana bangi dan di situ penyebabnya. Kemudian magi ronanai waktu najaji teri kemudian makui limane tidak begini dia nakui limane nanai makui kemudian dia menangis kenapa dia cawar ronanai waktu najaji maka kira-kira bu teri ronanai baru-baru jaji kemudian tangannya mengepal angka mana betuan roh agak kira-kira mana kedene cawah Witai sejarahna nejelaskan topan cerita ternyata di dalam alam ruh itu sebelum tamak ku alam rahim karena 4 bulan di dalam kandungan napa utus ku Allah Ta'ala malaikat ruh wahai malaikat hisapkan hembuskan ruh kepada anak yang 4 bulan itu sehingga ya norokung ka tampu apa uleg biasanya kedo-kedo karena apa itu ada ruhnya dalam ruh majanci mana ki angka puang Allah Ta'ala maka de qalu bala syahidana dapoda manangi sinina roh maka de sebelum pacaji kukulino sebelum pesu kukulino harus ku mak janji ku ya betulna harus angka hitam di atas putih sebelum masuk kukulino sebagai bentuk penerimaan takdir engkau akan dikeluarkan ya naru mega nana manangke mega nana mati dalam tampu nasabah dia tidak bisa menerima ketetapan Allah dari dalam alam ruh itu penjelasannya guru tak sehingga majanci mana ki qalu bala syahidina ipwa majanci ka makridi puakku sehingga angka ipesu kukulino kemudian tangannya mengepal 25 nananai mengepal aga batuana asyhadu alla ilaha illallah nakatan nirro adai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di tangan kirinya ya naro istilah maka ada tangan terkepal kemudian magina terri nanai maga ni cawa nah ini persoalan magine terina nai baru ya jadi nasaba matana inaset di ronanai terime ketetapan puang Allah Ta'ala makanya kadang ki kulalana atau tongalino tak kadang ada sifat putus asa maka dia pocona ke situ bendengi bisa makku atau tungku kulino aja lalu nak kasih fancaji gak puan kadang begitu jarang manusia itu sadar kadang harus begitu karena kenapa di situ titik sadarnya manusia akan tetapi disitulah pentingnya kita kembali kepada Allah itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kita dari Allah kemudian kembali kepada Allah rajiun itu makai betuangi 2 jasad itu kembali kepada tanah dan ruh itu kembali kepada Allah makanya dalam hadisnya dikatakan
Barang siapa ingin menziarahi kubur keluarganya atau kubur ulama, maka dia hendak mendatangi kubur itu di malam Jumat. Karena dalam hadis dikatakan ruhnya orang mukmin itu, ruhnya atau mata itu dikembalikan oleh Allah ketika di malam Jumat. Makanya kumilo ki basiara kubur diusahakan, dan itu adalah di malam Jumat. Nekia meresa-resa kita. Mega apa tuh maka kita harus mencontohi Rasulullah. Maraga bate ini contoh Rasulullah Pak Bu. Ya Rasulullah kumilo masyarakat kubur tengah bani Pak. Tek sedi tek dua latu subuh. Wani Jumat. Dan Rasulullah itu masyarakat kuburannya Khadijah. Jadi kumakada waciri anabita. Jok ni masyarakat. Kuritam itu. Sidang jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau rampi terkait masalah mapapacing. Jadi harus hitungannya letik segi pembahasannya. Jadi ya sangi mapapacing bahasa Arabna toharah. Ku pendapatnya Imam Syafi'i, maka engkau dua agak-agak wading dipakai mapapacing. Yang pertama tanah dan yang kedua adalah air. Makanya ada berwudu, ada bertayamum, itu menggunakan tanah. Tapi tambah Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah deh 3 cara untuk membersihkan najis. Yang pertama api, yang kedua air, yang ketiga adalah wai atau air tanah. Jadi telu api, tanah, air. Wite pendapat Abu Hanifah meraga caranya ya api nekiaskan maka dia bisa membersihkan najis. Ternyata dia mengambil kesimpulan apa dia masjid itu terbuat dari bata. Niga mulai jamengi yero watunna di adon watunna dalam adonan batu bata itu ada najis. Engke asu, engke manu igosok mana dalam batu bata. Bagaimana cara menghilangkan batu bata? Najis dalam batu bata itu dengan cara dibakar. Makanya pendapatnya Abu Hanifah itu berguna pada saat benda. Makanya angka atau panrita poi kuhuraki manri baletuno disunnahkan untuk berwudu kembali kemudian sholat baletuno. Apapun yang sesuatu yang dibakar disunnahkan untuk berwudu dulu baru sholat. Karena kenapa? Belum tentu agak sana yaro ajue engka najis kulalana yaro ajue kemudian naik ke daging-daging ikan misalnya. Napa yandre yaro bali yandre tone nolon najis, maka sholat kita tidak diterima. Sehingga engka dipandapa maka disunnahkan ketika hendak habis makan sesuatu yang dibakar maupun ayam bakar, ikan bakar, disunnahkan untuk berwudu kemudian melaksanakan yaseng-yaseng sumpayang. Nekia sebelum daripada itu semoga yaseng matayamum Pak Bu, biasa mau matayamum. Oh dia nengkah, cocok nih miloka betuannya dia upah guru ki utambaki macata. Biasa kung keto melo Joko Umroh dalam perjalanan 8 sampai 10 jam mulai Makassar sampai Jeddah itu biasa memakan waktu itu 2 waktu sholat. Biasa ku start 10 ya, biasa sampai di maghrib. Biasa mas sumpahnya meniku kapalai, yoro kapalai digaga woi, betana woi weding ipake mapaci digaga, warino mingka, woi kopi ada, sehingga ada solusi makanya to panritata kudi ulema jene usahakan adalah bertayamum. Aga gunaan matayamum itu tayamum adalah kupendapat Imam Syafi'i itu harus debu yang ditanda. Yoro debu yoro tanah harus ditanda. Kupendapat Imam Syafi'i. Kupendapat Abu Hanifah deh. Yang penting majap ini koro bangsana alirie, bangsana kaca jendela itu semua kita bisa tempati untuk bertayamum. Jadi ufagurun itu jadi pamulangi matayamum maniaki jolo. Nah, contoh angka adiri batuana bisa dipakai untuk bertayamum. Sebab pendapat Abu Hanifah sebenarnya ada ulama yang mengatakan tidak boleh bertayamum di tehel. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh karena belum tentu tehel itu ada debunya. Ningga mulai jami maka dega debu kulalana tehele tetap ada. Na baca jolonnya ana nawaitu tayammuma li istibahati fardalillahi taala. Kude sengi ma bahasa Arab ma bahasa Indonesia nih. Aku berniat untuk melaksanakan tayamum fardu karena Allah. Kude sama bahasa Indonesia ma bahasa gini. Maka dia puang uniaka matayamum mapa harus nasabak puang Allah taala. Kemudian kita mengambil debu, ya ala debu napa igat kelima. Kemudian
memukul tangan 3 kali. Kemudian menggosok muka, menyapu muka 3 kali. Jadi kufur malas sikit debu. Kemudian kemudian kita memukul lagi tangan supaya debu itu jatuh. Jangan sampai debu kasar juga itu ikut kita gosok di muka. Karena kenapa? Bisa berbahaya bagi mata. Kemudian kita menggosok tangan. Tapi jero 5 dodi malah pesang, tidak boleh berpisah. Kufur ki malah debu, kemudian igosok rengi 5. Dimulai dari punggung kaki, punggung tangan, tidak boleh di sini. Punggung tangan, kemudian digosok tangan kanan dulu, kemudian naik kembali, kemudian ipenre memang ilepi, kemudian ditarik kembali, kemudian naik, itu selesai. Gampang nih, tepahan nih Bu. Pak polisi, pamulangi ibaca jolonya nawaitu tayammuma li istibahati fardalillahi ta'ala. Uniakan ni matayammum paharus nasabak Allah Ta'ala malaki debu. Kemudian kita memukul tangan pura roh. Kemudian kita menggosok muka, igosok tapai. Kemudian kita mengambil debu lagi, malaki debu. Kemudian kita pukul lagi tangan. Kemudian yang paling pertama yang digosok adalah tangan kanan. Igat tangi jolo, napa ipenre memang. Tapi dodi mal pesang. Kemudian dinaikkan, kemudian igat tesi memang, kemudian dinaikkan lagi. Selesai. Jadi ni sumpah jangan. Nemega apa to maka dai de nasa di sumpah jaku stas kumata ya mak. Iya nasaba makasih masa di kumaje ne kak. Pendapat ni hukum ketosit di pendapat nak kata ni meresak kalau jok ke perjalanan jauh. Nasaba magi de gunakan yaseng sistem tayamum. Kemudian apa yang membatalkan tayamum itu juga yang membatalkan wudu. Kumat tu itu juga batal tayamumnya itu. Iya. Neknya sebelum daripada itu melo kajolo simaku tanah. Kira-kira Bu, kuloki jok ke Matarawe si bawa laketa, si bawa beneta, batuan si bawa nakta ye burane, ya ketenil di mana laketa, apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Ku bapak jadi kung tahu maka tani jarina benena ku melo mas sumpajang, apakah batal atau tidak? Nah itu ada 2 pendapat lagi. Maka deh pendapat Imam Syafi'i itu batal. Nafsu atau tidak nafsu, syahwat atau tidak ada syahwat itu membatalkan. Tandra kencan pendapat Imam Syafi'i Pak, tenya bawang lawan jenis maupun sesama jenis. Namunya keteningi limana anggota tapi engkau nafsu tak anggota itu membatalkan wudu. Maku matoba makun re. Perempuan sering berpegangan tangan ketika hendak pergi masjid. Ada syahwat itu membatalkan wudu, itu pendapat Imam Syafi'i. Itu bahaya. Jadi tenya bawa lawan jenis, tetapi sesama jenis pun ada. Selama ada syahwat. Tidak ada syahwat pun itu membatalkan. Makanya di Indonesia itu menggunakan mazhab Syafi'i karena kenapa itu lebih hati-hati. Tetapi pendapatnya Imam Malik itu tidak membatalkan wudu, itu tidak membatalkan tayamum. Ketika hendak engkau memegang tangan lawan jenismu, batuan bene, tanya bene na tawe, ya. Itu tidak membatalkan wudu selama dengan catatan tidak ada syahwat. Jadi kudega aga nafsu itu boleh-boleh aja. Nekia maka Imam Syafi'i mulai gejami dega nafsumu. Itu tidak bisa. Makanya di Makkah itu menggunakan mazhabnya Maliki. Makanya ketika orang bertawaf itu bersentuhan. Nami gatona tu tilimalah hawa kuto indie. Nah sebab maka dia mengertak tu indie, mancu ngena. Sehingga malah hawa. Itu tidak, itu membatalkan wudu karena kenapa dia mengakali. Benenge dia kata kemudian tidak ada syahwat itu tidak membatalkan wudu. Makanya benenge mazhabnya Imam Syafi'i yang dipakai di Makkah nule deto haji menri Makkah. Nule menri maki majene ku Makkah napa lesu. Karena kenapa itu mazhabnya Syafi'i. Dapat mazhabnya Maliki itu tidak. Tetapi ada yang pendapat yang ketiga, melemah pendapatnya Abu Hanifah. Apa pendapatnya Abu Hanifah? Ya sengnya bersentuhan kulit dengan sesama batuan, bersentuhan kulit dengan mahram, yaitu adalah ketika dia berhubungan dengan istri itu baru membatalkan. Biar engkau menyentuh tangan istri syahwat tidak syahwat itu tidak membatalkan wudu kecuali engkau bersentuhan dalam hal ini ada berhubungan. Itu membatalkan wudu menurut pendapatnya Abu Hanifah. Sebelum daripada itu mereka tuh keliru mengenai tentang pengertian yasengnya mahram. Dia yasengnya mahram Bu
Dua kategori, tidak bisa dinikahi dan tidak bisa digoli. Nemega tuh makada mahram ku yero, padahal istrinya yang ditunjuk. Itu salah, itu keliru. Kenapa? Karena mahram itu tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digoli. Sedangkan istri dinikahi dan digoli berarti bukan mahram. Itu pendapatnya. Jadi mega tuh keliru makada aja sing mahram. Ya sing mahram itu motuat tak indok tak andrita adik kandung, bukan adik tiri. Adik kandung kemudian anak. Selepas daripada itu bukan mahram. Termasuk istri-istri itu adalah ajnabi, orang lain yang kita miliki. Jadi setengahnya yorobene itu hak pakai, bukan hak milik. Ya. Boleh ke akil berakal aku ya. Malika HP baru. Malika HP baru mereknya Vivo. Yoro HP umiliki ka yare ku pakai, tentu ku pakai. Tetapi iro HP na punne kagak. Tapah nih. Iro HP wapunai, tetapi iro HP na punne kagak. Tidak. Tapi bisakah saya beli lagi HP baru? Bisa, berarti bisa beristri tanpa minta izin sama istri. Sidang jamaah tarwiyah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya begitu, itu mahram. Kemudian mega topa mapaiwa masalah tentang aga ya senge 5. Jadi mega to makanya kumata yang mungkin gosok 5. Telu pendapat pengertian 5. Yang pertama ku pendapat ulama maka ya senge 5 mapa mulai ndo jari latu pergelangan tangan 5 miye. Tapi pendapatnya ulama Mesir ya senge 5 mapa mulai ya latu kue. Jadi kumajene ulama Mesir na gosok ya mapa mulai kue. Tetapi pendapatnya ulama Sudan itu beda. Ya senge 5 mapa mulai kue latu kelepak. Jadi kumajene ulama Sudan na gosok latu kelepak. Itu pendapat. Makanya kalau ada orang yang berwudu sampai sini itu sah saja. Karena kenapa dia menggunakan pendapatnya ulama Mekah, dia tidak menggunakan ulama Mesir. Ulama Mesir itu sampai siku, ulama Sudan itu sampai kelepak. Ya. Itu pengertian tentang tangan. Makanya ibatin atau panrita tak kaji bahasa Arab, maka pengertiannya ini makanya kok ke pendapat lain daripada pendapat aja tepat saleh. Iya. Makanya angka sewa waktu makanya sahabat yero nabi tefurga temetatong. Nah, itu masalah, itu fikih. Perlu bahas sih, nah sebab biasa mah pengwata we, makanya dia di temetatong we. Dan aku cakap nabita, angka dasarnya, ada dasarnya. Pertama, makanya Aisyah dalam hadisnya, wallahi makballe lopoi to angka bicara makanya Rasulullah pernah kencing berdiri. Aisyah benina nabita. Kedua, Abu Bakar. Makanya Abu Bakar bali lopotoi tong kemakutana kung ketong mapu ada makanya yura nabita dina ketematan na sabab magi Abu Bakar pernah melihat Rasulullah kencing berdiri. Magi dua pendapat isi saleh. Karena kenapa? Ternyata Aisyah itu melihat kehidupan Rasulullah itu cuma di dalam rumah, sehingga Rasulullah tidak pernah kencing di dalam rumah, tidak kencing berdiri, sehingga tulinated kencing duduk. Sehingga angka sewaktu temi nabi te yelle to kafire makarai manang kebatina nabi teme pada temi na makun reye tudang. Banyak yang begitu, banyak yang diejek karena dia duduk kencing, padahal itu adalah sunnah. Tetapi angka sewaktu mak baju besi nabi ta, mak baju besi nabi ta si bawa Abu Bakar, maka dia nafodangnya Abu Bakar Abu Bakar balikkan badamu halangi saya karena saya ingin untuk beristinja. Melo ka teme toto nabi terutero nasabah magi nabi menggunakan baju besi. Betuan naga idi burane ku macara levis ki aja teme tudang. Teme toki nasabah magi mesa tenya ni kalau saya ikan nah. Mesa tapata tangan nah. Di situ pentingnya kita berbeda pendapat, makanya pendapat itu menyesuaikan dengan kondisi. Sinan jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melampai nih Wita. Pacapuran. Oke, tambah pi. Masalah seke. Yoro seke secara bahasa maki batangi bertambah. Jadi agya sekeri itu sesuatu yang bertambah pada lona ku kebatas sekolah PDI perone ini PD makboy. Karena kenapa dia menghabiskan satu tangkainya sehingga itu makin bertambah. Makanya begitu juga dengan sakit baki induk pelarkan itu makin bertambah.
wite pendapat maka ke riolo dua mi macam na seke fitara si bahasa kemal. Tetapi maka ke ulama kontemporer, ulama masa kini itu na tambah angkani seke pensiunan, ada zakat profesi, bahkan ada zakat walet. Ku ke pengusaha wali itu ada zakatnya. Itu zakat walet bukan 2,5% dikeluarkan, 5,5%. Itu pendapat ulama maka terkait tentang zakat terhadap walet itu, karena kenapa keuntungannya luar biasa. Kemudian zakat fitrah nasabar ramalai, jadi zakat fitrah mimil bahas monri piro seke insyaallah ku ke waktu yero seke fitrah tak bagi dua angka seke fitrah makanan pokok, angka seke fitrah dui. Pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki telu pendapat, 3 imam mazhab mengatakan dena seseke na tawe kutenya kutenya makanan pokok, batuana kugan menggandum, kalau sagu. Tetapi pendapatnya mana Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah tulis salam itu ni batuan tulis salam itu pendapatnya itu lebih. Tetapi telah diakui juga. Maka Abu Hanifah de yero seke makanan pokoknya aga tujuan na batuana maka sidut syariana na pikiriki. Yero makanan pokoknya aga gunana maka untuk nanre. Tetapi kira-kira yero towe manre apakah cuma beras itu? Tidak, tentu ada makanan yang lain, engka madu dan lain sebagainya. Makanya Abu Hanifah berpendapat tidak apa-apa kita berzakat dengan menggunakan uang. Nekia banyak orang yang keliru terhadap ini. Mega tahu masak ke duit, akan tetapi timbangannya Imam Syafi'i bukan timbangannya Abu Hanifah. Betul naga pendapatnya Imam Syafi'i maka ada 3,5 liter beras. Biasa tahu maka ada syaga alina 3,5 liter beras. Kemudian itu yang dipakai untuk membayar dengan zakat uang. Itu yang keliru. Justru pendapatnya Abu Hanifah yang diikuti. Nah, sebab maka Abu Hanifah tidak apa-apa menggunakan uang. Maka Abu Hanifah kalau mau menggunakan uang 3,8 liter. Syaga alina berai 3,8 liter itu dikali dengan jumlah harga beras per kilo, maka itu dengan pendapatnya Abu Hanifah. Nekia wita pendapatnya maka ke MUI dia menyelesaikan batuannya itu 25 di 25. Nah, itu pendapatnya. Jadi semua itu menyelesaikan dengan kondisi. Jadi ketiga makanan pokok itu bisa menggunakan uang. Tetapi mana yang lebih afdal? Lebih afdal ada menggunakan uang. Nekia aku dega duit batuana berra mani kumega de berra tak. Kemudian Pak Capur mani nasaba minta nak sini. Angka bo wita judulna mendahulukan akhlak daripada syariat. Mendahulukan akhlak daripada syariat. Angka nang kesewotu tatuni bolana makun resala ku Mesir. Makun resala tatun bolana. Maka de yero tawe melot tulungi maka de ku utulu yero makun resala pasti malu solusi kulalan. Jadi ku malu solusi madosa ka. Madosa mataku, madosa jariku, madosa aja ku nasaba ujoke nasa wakatani nasaba wite. Jadi telu memang dosa nakatani. Nekia ku de utolongi mati. Sehingga maka de fajabani fale tolongi. Karena kenapa dia mendahulukan akhlak, batuan dahulukan adabna, maka daripada witan masalah lebih baik saya tinggalkan sehingga dia na tulo yor makun resale tatun kalau boleh sehingga dia mendahulukan akhlak daripada syariat. Batuan naga ketika ada terjadi sebuah kebakaran lebih baik mendahulukan keselamatan jiwa daripada keselamatan harta benda. Wabillahi taufiq.